Jelang pemilihan umum, satu hal yang perlu diwaspadai adalah praktik politik uang. Istilah politik uang ini berbeda di masing-masing daerah. Namun salah satu bentuk politik uang adalah serangan fajar. Lantas apa saja bentuk serangan fajar saat pemilu dan apa kemudian sanksi bagi pelaku ataupun penerimanya? Kami sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama Abhan, Ketua Bawaslu tahun 2017-2022 dan Direktur Eksekutif Puskapol Visip UI, Huriah. Selamat sore Mbak Huriah, Pak Abhan. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Pak Aban. Baik, saya ke Mbak Huriah terlebih dahulu karena ini kerap terulang pada saat pemilu. Mengapa kemudian politik uang ini termasuk di dalamnya kita tahu ada serangan fajar ini marak terjadi setiap pemilu, setiap pilkada, Mbak Huriah? Ya, ada beberapa faktor saya kira ya Mbak Elvira ya. Yang pertama memang karena tingkat kompetisi gitu ya di antara para kandidat begitu ketat gitu ya. Ada banyak sekali kandidat yang akan maju di dalam pemilu mencoba menggait suara masyarakat, tetapi problemanya adalah kerja-kerja politik yang mereka lakukan itu mayoritas hanya menjelang pemilu saja gitu ya. Sehingga tidak punya cukup waktu buat mereka dikenal oleh masyarakat. Akibatnya cara-cara yang diambil itu adalah cara-cara instan. Salah satunya adalah politik uang gitu. Jadi ada pragmatisme di kalangan peserta pemilu yang kemudian pragmatisme itu pada akhirnya lama-lama membentuk perilaku para pemilih gitu ya, yang juga pragmatis karena mereka melihat partai politik dan kandidat hanya turun, hanya menyapa masyarakat pada momen pemilu saja. Nah, ini persoalannya saya kira menjadi persoalan yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Itu pertama. Yang kedua, juga ada problema di mana normalisasi terhadap kecurangan pemilu, normalisasi terhadap politik uang itu bukan hanya disuarakan di antara kalangan pemilih, tetapi bahkan oleh politisi sendiri. Kita tahu misalnya ada beberapa politisi yang kerap menyuarakan gitu ya kepada para pendukungnya untuk menerima uang kalau mereka misalnya ditawarkan oleh uang. Nah, ini kan bentuk pendidikan politik yang menurut saya sangat keliru, menyesatkan gitu ya, dan menormalisasi lagi-lagi soal kecurangan pemilu. Demikian Mbak Elvira. Baik, saya ke Pak Abhan. Kita tidak ingin ini menjadi sesuatu yang normal dalam tanda kutip setiap pemilu terjadi di Indonesia. Tapi pertanyaan saya, betulkah serangan fajar ini kesannya sistematis? Ada yang antar caleg bekerja sama, ada dengan petugas ataupun petugas KPPS penyelenggara pemilu gitu. Berdasarkan pengalaman Anda, apa kemudian pengawasan yang bisa lebih efektif dan kendalanya seperti apa menghadapi money politik dan serangan fajar ini? Oke. Saya kira bahwa persoalan money politik ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Saya kira tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi penyelenggara aja, tetapi saya kira butuh komitmen bersama bagi peserta pemilunya itu sendiri dan juga masyarakat ya. Saya kira memang harus dimulai juga dari masyarakat, artinya masyarakat juga harus berani mengatakan tolak politik uang itu kan, dan juga mudah-mudahan si peserta pemilu juga punya komitmen menjaga integritas proses ini itu kan. Memang ada beberapa hal ya, misalnya soal kendala di regulasi itu yang sering disampaikan oleh Bawaslu dalam hal penegakan hukumnya. Sebetulnya kalau ini bisa kemudian ada tindakan tegas, maka itu bisa menjadi deterrent efek ya, efek jera bagi peserta ketika akan melakukan itu pikir-pikir, karena ada ancaman pidana dan sebetulnya ancaman money politik itu bisa sampai pada diskualifikasi pasangan calon maupun peserta pemilu di legislatif itu kan. Cuma persoalannya yang sering terjadi adalah ketika terjadi dugaan money politik, biasanya tidak sampai pada si peserta pemilu, tetapi berhenti pada tingkatan tinggi-tingginya ya di tim kampanye. Nggak akan sampai ke sana itu. Itu yang terjadi, sehingga memang deterrent efeknya, efek jerahnya itu nggak ada. Tetapi sebetulnya regulasi sudah memberikan kewenangan kepada Bawaslu, yang saya kira kewenangan lebih adalah bahwa money politik ini ketika terjadi dengan masif ya TSM, itu bisa didekati dengan pendekatan penegakan hukum administratif ya. Jadi ada sanksi administratif ya. Sanksi administratif itu cukup Bawaslu yang memproses, memeriksa dan mengadili, kemudian memutuskan ya. Itu bisa sampai diskualifikasi. Ini yang saya kira
belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu karena memang persoalan pembuktian ya. Di Pilkada 2020 waktu periode kami pernah memberikan putusan diskualifikasi atas dugaan money politik di Pilkada di Bandar Kota Lampung ya. Itu kami diskualifikasi karena memang terbukti ya. Nah, ini adalah persoalan pembuktian. Memang ada beberapa celah di dalam persoalan penegakan hukum norma soal money politik ini. Baik. Dan bahkan undang-undang itu selalu berkembang ya. Misalnya begini, di undang-undang ini ada perbedaan. Misalnya di undang-undang pilkada ini lebih tegas antara pemberi dan penerima sama-sama kena hukum pidana ya. Jadi bisa dihukum. Pemberinya juga dihukum jelas, penerimanya juga dihukum. Nah, di undang-undang pemilu yang diberlakukan untuk pemilu 2024 ini Undang-Undang 7 2017, sanksi pidana hanya dikenakan kepada pemberi, penerimanya nggak kena itu kan. Ini ya. Sanksi pidananya berapa tahun penjara, Pak Abahan? Sanksi pidananya paling ringan 1 tahun itu kan. Bisa sampai maksimal 5 tahun itu. Soal money politik kalau tidak salah itu ya. Jadi ada sanksi pidana yang jelas itu kan. Dan juga bisa sanksi administratif diskualifikasi. Nah sebetulnya peserta pemilu itu akan lebih jerah dan takut manakala sanksi administratif. Karena sanksi administratif itu adalah apa? Diskualifikasi. Mana ada peserta pemilu yang mau didiskualifikasi ya. Tapi kalau sanksi pidana itu kan hukuman badan ya. Bahkan prosesnya cukup lama. Ada proses banding, ada proses kasasi, bisa-bisa nanti ingkrahnya itu setelah beberapa tahun baru ingkrah itu kan. Jadi sudah pelantikan baru ingkrah kira-kira itu kan jeda itu. Nah ini, maka saya kira ini nggak hanya bisa didekati hukum saja, tetapi saya kira pendekatan kultural, jadi mendekatkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komitmen masyarakat itu sendiri untuk menolak, berani katakan tidak money politik, karena saya kira money politik ini adalah persoalan dari embrio KKN. Saya kira kalau money politik pemilu itu diawali dari proses transaksional, maka persoalan KKN korupsi itu nggak akan bisa hilang itu kan, karena dari proses yang transaksional. Jadi saya kira salah satu embrio dari KKN itu ya karena politik transaksional atau money politik itu. Oke, jadi tidak hanya pada saat pemilihan money politik, tapi kita lihat dengan kacamata yang lebih besar, ini bisa menjadi korupsi yang lebih besar lagi. Saya ke Mbak Huriah lagi, sanksi administratif sudah ada, pidana sudah ada, tapi kan tampaknya kita butuh pendekatan lain seperti yang disampaikan Pak Abahan tadi. Dan juga sekarang relatif masyarakat mengatakan, ya sudah kalau misalnya ada serangan fajar, kita terima saja. Tapi saya tanya ke Mbak Huriah, dalam kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh Puskapol UI, seberapa besar kemudian money politics ini bisa mengubah preferensi dari pemilih? Begini ya, ini kan praktik money politics memang menjadi warisan gitu ya, politik elektoral di Indonesia sejak lama gitu. Masyarakat partisipasinya dimobilisasi, entah itu dengan bujukan gitu ya, bisa dengan iming-iming uang gitu, atau misalnya sembako gitu ya, atau politik gentong babi, atau juga dengan intimidasi gitu ya. Jadi ini warisan lama yang sampai sekarang kemudian masih dipraktikkan. Kalau kita cek kembali, sebenarnya problem utamanya saya melihatnya ada dua tadi. Pertama pada perilaku aktor-aktor politik elektoral yang lebih mengandalkan cara-cara instan gitu ya, ketimbang misalnya membangun kerja-kerja politik untuk membangun konstituensi, membangun hubungan kedekatan dengan konstituen sejak lama. Partai itu absen dalam kehidupan masyarakat dan dia hanya muncul pada saat pemilu. Itu problemnya. Yang kedua, saya kira juga problem regulasi ini menjadi sangat penting. Betul tadi misalnya Pak Abahan mengatakan sudah ada sebenarnya gitu ya regulasi. Tetapi saya selalu melihat bahwa kecenderungan lembaga penyelenggara pemilu ketika membuat regulasi itu selalu berdasarkan asumsi normatif kepatuhan para peserta pemilu. Artinya regulasi tersebut hanya bisa berjalan efektif kalau peserta pemilunya mematuhi aturan tersebut. Padahal kita tahu perilaku berpemilu aktor-aktor elektoral di Indonesia itu selalu melanggar aturan gitu ya. Ada aturan aja dilanggar, apalagi kalau ada celah di dalam peraturan tersebut gitu ya. Nah, saya kira problemanya jadinya akhirnya
meskipun sudah ada regulasi, ada sanksi administratif yang sebenarnya justru malah bisa memunculkan efek jerak gitu ya, tetapi penegakannya menjadi sangat lemah. Subjek hukumnya terbatas gitu. Padahal kita tahu modus-modus kecurangan, modus-modus politik uang semakin canggih gitu ya. Nah, sementara aturan main yang dibuat itu masih belum berkembang menyesuaikan dengan pola-pola penyebaran politik uang yang terjadi di Indonesia. Jadi memang problemnya itu begitu kompleks saya kira, dan tidak cukup hanya sampai pada seruan moral atau misalnya pendekatan kultural. Saya kira sudah nggak kurang-kurang gitu ya, tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi menyuarakan pentingnya menolak politik uang. Tapi kalau di hulunya, di aktor politiknya, kemudian di regulatornya, KPU dan Bawaslu lemah di dalam menegakkan aturan, saya kira menjadi sulit gitu ya untuk kita mengatasi masalah politik uang di dalam pemilu. Oke, berarti ada celahnya begitu ya secara regulasi. Tapi kita juga tahu yang kita pilih ini adalah nantinya yang membuat regulasi. Gitu ya Mbak Uria. Oke, pertanyaan sekarang karena besok kita sudah akan menggunakan hak pilih kita, serangan fajar mungkin saja sudah berjalan, tidak hanya hari ini dan besok, pekan-pekan sebelumnya juga sudah mungkin berjalan. Apa yang harus dilakukan masyarakat jika kemudian melihat adanya praktek politik uang ini? Saya ke Pak Abhan, kemudian nanti untuk penutup Mbak Uria, silakan Pak Abhan. Oke, saya kira kalau masyarakat menemukan ada dugaan politik uang ya, segera saja informasikan, sampaikan kepada Bawaslu karena sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan atas dugaan itu. Kalau bisa mencegah, cegah ya. Tapi menurut saya ada satu hal yang penting dan ini bisa terjadi dan perlu ketegasan petugas KPPS di besok hari pemungutan suara. Jadi ada istilah money politik yang pasca bayar gitu kan. Jadi dia tunjukkan dulu coblos siapa, dari foto itulah kemudian baru dibayar, kira-kira itu kan. Nah, ketentuan di PKPU bahkan di edaran KPU sudah mengatur bahwa pemilih tidak boleh ya membawa handphone ke bilik suara. Ini tentu untuk mengantisipasi tadi potensi yang money politik gaya tadi pasca bayar. Tunjukkan dulu baru dibayar ya. Karena mungkin peserta pemilu ini nggak mau keluar uangnya tapi nggak jelas milihnya siapa ya. Karena kalau beberapa survei misalnya ada penelitian mengatakan bahwa efektivitas money politik itu nggak lebih dari 30% itu kan. Artinya kalau nyebar 100 orang paling dapatnya 30 orang yang milih yang bersangkutan. Maka muncul istilah namanya tadi politik yang pasca bayar ya. Maka disinilah maka besok itu handphone sekali lagi harus ditegaskan tidak boleh masuk ke bilik suara. Dan ini wilayah kewenangan di KPPS dan pengawas TPS di TPS itu untuk mengatur itu. Jadi ya seandainya dia daftar di daftar pemilih itu ketika datang tanya dulu ada enggak atau bagaimana mekanisme agar yang penting dia enggak bawa handphone ke bilik suara. Baik. Itu saya kira upaya akhir ya ketika agar tidak terjadi money politik. Baik, ini modus lama sebenarnya ya Pak Abhan ya. Jadi ketegasan petugas di lapangan itu penting untuk besok pada saat pemungutan. Mbak Uria. Iya, saya sepakat ya bahwa KPU dan Bawaslu harus bekerja sungguh-sungguh ya, mengawasi agar jangan sampai ya modus kecurangan, modus politik uang gitu ya dengan memanfaatkan kamera gitu ya di bilik suara itu digunakan. Jadi pengawasannya harus ketat gitu ya di penyelenggara. Buat masyarakat, saya kira juga yang tidak kalah penting adalah kita mengingatkan juga kepada publik bahwa ada banyak sekali cara untuk melaporkan kecurangan gitu. Kalau misalnya masyarakat merasa melapor kepada pengawas pemilu tidak cukup gitu ya, maka kita punya banyak sekali platform untuk melaporkan berbagai kecurangan. Ada kecuranganpemilu.com, ada jagasuara.com gitu ya, di mana masyarakat bisa langsung melaporkan modus pelanggaran tersebut, diviralkan di media sosial, disebutkan gitu ya siapa pelaku politik uangnya, dan biarkan kemudian mekanisme hukuman kolektif itu bisa bekerja sehingga publik semakin aware gitu bahwa cara-cara politik uang gitu ya ini tidak boleh lagi digunakan ke depannya. Yang ketiga yang menurut saya juga perlu dilakukan adalah seruan-seruan moral saja tidak cukup, tetapi perlu diperkuat dengan pendidikan politik kepada pemilih. Setidaknya kita masih punya waktu juga gitu ya di hari terakhir ini untuk mengingatkan bahwa korupsi di level kebijakan, korupsi politik pasca pemilu itu semua selalu bermula dari politik uang. Ketika
aktor-aktor elektoral membiayai kampanyenya dengan cara money politics, maka kemudian setelah pemilu begitu mereka terpilih yang akan mereka lakukan adalah mereka melakukan korupsi untuk memastikan mereka mendapatkan ya timbal balik, mendapatkan ganti atas uang yang sudah mereka keluarkan pada saat pemilu. Nah, pendidikan politiknya harus sampai ke sana. Jadi bukan hanya sekedar mengajak masyarakat berpartisipasi memilih di bilik suara gitu ya, tetapi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu harus sampai pada menjadikan masyarakat sebagai pemilih berdaya. Ajak masyarakat untuk bisa mengawasi proses pemilu agar bersih, jujur, dan adil. Dan KPU dan Bawaslu itu harus menjadi coordinating institution yang mewakili, yang memimpin gitu ya proses penyelenggaraan pemilu dan memastikan penyelenggara juga patuh gitu ya pada aturan main tersebut. Demikian Mbak Elvira. Jadi masyarakat harus aktif, mari kita sama jaga-jaga proses demokrasi ini harus berkualitas. Besok gunakan hak pilih Anda, laporkan jika ada kecurangan. Sekali lagi terima kasih Mbak Huria, Pak Abahan sudah berbincang bersama kami di Pilihan Indonesia. Selamat sore. Sama-sama Mbak Elvira, selamat sore Pak Abahan. Selamat sore, Mbak Ria.